Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Anggota kelompok yaitu Muhammad Nurrahman Arif, Ella Elvina Yuwono, Vindi Atika Fatnawati, dan Ahmad Baihaqi Anas. Lanjut, next. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, SDM yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Jadi, pengorganisasian suatu proses mendesain struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi habis berbagai tugas atau pekerjaan kepada semua anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Next. Empat aspek penyusunan struktur organisasi. Yang pertama, departementalisasi, yaitu pengelompokan dari berbagai aktivitas kerja suatu organisasi supaya aktivitas kegiatan yang sama dapat digabungkan dalam satu unit kerja. Yang kedua, pembagian kerja, merupakan rincian tugas pekerjaan yang harus dilakukan dengan seseorang agar setiap orang yang terlibat di dalam suatu organisasi menjalankan tanggung jawabnya. Yang ketiga, koordinasi, yaitu proses pengintegrasian berbagai tujuan dan aktivitas pada satuan yang terpisah atau departemen atau bidang fungsional dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dengan efisien. Yang keempat, rentang manajemen dan rentang kendali, yaitu kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi sebagian besar secara efektif dan tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Proses pengorganisasian, pengambilan keputusan pimpinan untuk mengorganisasikan suatu perusahaan. Pelaksanaan pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Proses pengorganisasian ada 4. Yang pertama, rencanakan organisasi berdasarkan tujuan. Langkah ini membantu kinerja organisasi dan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya berdasarkan pada sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua, membagi kriteria tugas. Tentukan tugas-tugas dan bagian tugas-tugas tersebut secara keseluruhan menjadi berbagai aktivitas yang secara logis mampu dilakukan oleh seorang karyawan. Yang ketiga, alokasi sumber daya untuk melaksanakan tugas, sehingga perusahaan dapat menentukan tenaga kerja yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut. Yang keempat, evaluasi hasil dan strategi pembentukan organisasi perusahaan. Hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sumber informasi yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pada umumnya, struktur organisasi terdiri dari 4 tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau top management, memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi pada perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk tim kerja yang baik. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen penyelia, dan tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya atau bisa juga karyawan operasional. Yang ketiga, manajemen penyelia atau first line management, memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Dan yang terakhir, para karyawan teknis dan administratif atau non-supervisor management, terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Keahlian yang perlu dimiliki dalam tingkatan ini adalah keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Lanjut. Di dalam organisasi ada wewenang dan kesatuan komando. Sebuah rantai komando merupakan garis untuk wewenang yang membentang dari puncak organisasi ke tingkat terbawah dan memperjelas siapa yang melapor kepada siapa. Rantai komando memiliki 2 subkonsep, yaitu wewenang dan kesatuan komando. Wewenang atau otoritas merujuk pada setiap hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk membuat perintah dan mengharapkan perintah itu dipenuhi.
Asas kesatuan komando membantu mengamankan konsep garis wewenang yang tak terputus. Kesatuan ini menyatakan bahwa seseorang seharusnya hanya memiliki satu alasan kepada siapa dia bertanggung jawab secara langsung. Lanjut. Lima aspek utama bagan organisasi. Yang pertama, pembagian kerja. Setiap kotak menunjukkan individu satuan organisasi mana yang bertanggung jawab atas aktivitas organisasi tertentu. Yang kedua, rantai perintah atau manajer dan bawahan. Ini menunjukkan hubungan wewenang tanggung jawab yang menghubungkan antara atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Deskripsi pada tiap kotak menunjukkan bidang pekerjaan atau tanggung jawab yang berbeda. Yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan menunjukkan atas dasar apa kegiatan yang dibagi, atas dasar fungsional, divisional, atau yang lainnya. Yang kelima, tingkat manajemen. Tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi juga menunjukkan keseluruhan hierarki manajemen. Lanjut. Empat bagan organisasi menurut Henry J. Hodges. Yang pertama, bentuk piramida. Bentuk ini paling banyak digunakan karena sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, bentuk vertikal. Bentuk vertikal hampir mirip bentuk piramida, namun bentuknya tegak ke atas semua. Yang ketiga, bentuk horizontal. Bentuk horizontal berbentuk secara mendatar, aliran wewenang dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan. Yang keempat adalah bentuk lingkaran. Bentuk ini menegaskan hubungan antara satu jabatan dengan jabatan lainnya. Adapun faktor utama penentu perancangan struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, teknologi yang digunakan, perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Yang ketiga, anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi, kemampuan orang-orang yang menjalani aktivitas harus diperhatikan dalam menyusun struktur organisasi. Dan yang keempat, ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerja akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Adapun unsur-unsur organisasi terdiri dari spesialis kegiatan berkenan dengan tugas-tugas individual atau kelompok menjadi satuan kerja. Yang kedua ada standarisasi kegiatan, merupakan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi melaksanakan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Yang ketiga, koordinasi kegiatan, menunjukkan prosedur-prosedur yang mendelegasikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi, yaitu pembuatan keputusan yang menunjukkan kekuasaan pembuat keputusan. Dan yang kelima adalah ukuran satuan kerja, menunjukkan jumlah karyawan dalam satuan kelompok kerja. Lanjut. Organisasi formal dan informal. Organisasi formal yaitu sebuah sistem aktivitas yang terkoordinasi dalam wadah berbagai kelompok individu yang bisa bekerja sama di bawah kepemimpinan seseorang ke arah tujuan yang telah disepakati bersama. Organisasi informal yaitu mendeskripsikan interaksi dan hubungan antar karyawan serta membentuk suatu pola yang tidak secara khusus dan resmi diciptakan atau diatur oleh pihak manajemen. Kesimpulan, yang pertama yaitu suatu organisasi di dalamnya terdapat struktur organisasi yang biasanya dibuat dalam bentuk bagan.
Yang kedua, proses penyusunan struktur organisasi terjadi pada fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, dalam struktur organisasi terdapat rantai komando yang mengarahkan wewenang dan kesatuan komando. Yang keempat, bagan organisasi menggambarkan pembagian kerja, rantai perintah, tipe pekerjaan, pengelompokan aktivitas kerja, dan tingkatan manajemen. Yang kelima, unsur struktur organisasi meliputi spesialisasi kegiatan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi, dan ukuran satuan kerja. Yang keenam, organisasi dapat dibedakan menjadi organisasi formal dan non-formal. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.